31 Agustus 1994 adalah momen paling bersejarah bagi seluruh rakyat Malaysia tanpa terkecuali. Sebab pada saat itu mereka akan menyambut hari kemerdekaan yang ke-37. Lagu-lagu kemerdekaan dinyanyikan di seluruh pelosok negeri. Berbagai festival dan acara kebangsaan dipersiapkan untuk disiarkan melalui media-media yang ada pada masa itu. Semua orang sangatlah antusias untuk merayakan hari kemerdekaan dengan penuh semangat dan kebanggaan. Namun kegembiraan itu lenyap seketika. Seluruh rakyat saat itu tidak lagi fokus pada hari bersejarah tersebut. Semua momen itu langsung tergeser oleh kabar mengejutkan. Berita tentang sebuah perampokan besar-besaran yang terjadi tepat pukul 5 pagi, hanya beberapa jam sebelum perayaan kemerdekaan dimulai. Segerombolan perampok berhasil menyusup ke dalam area kargo Bandara Internasional Subang, sebuah bandara yang saat ini dikenal dengan nama Sultan Abdul Aziz Shah Airport. Perampokan itu sukses menggondol emas batangan senilai 12 juta ringgit Malaysia. Aksi perampokan yang berlangsung selama 12 menit itu berjalan mulus, tanpa ada korban jiwa, tanpa ada satupun tembakan dilepaskan. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dengan sistem keamanan bandara yang begitu ketat bisa ditembus oleh sekelompok perampok yang menyusup masuk tanpa adanya hambatan? Dan bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa di dalam bandara itu tersimpan emas batangan dengan nilai mencapai jutaan ringgit Malaysia? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya Husni Tamrin akan mengajak kalian menelisik kembali salah satu kisah fenomenal dalam sejarah dunia kriminal yang pernah terjadi di Malaysia. Pada malam itu, seluruh mata dan perhatian negara tertuju ke ibu kota, Kuala Lumpur, tengah bersiap menyambut hari kemerdekaan Malaysia yang ke-37. Di balik gemerlap persiapan, seluruh institusi keamanan dari kepolisian hingga militer dikerahkan penuh demi memastikan segalanya berjalan lancar. Apalagi acara besar ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Perdana Menteri saat itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi justru di tengah pengamanan super ketat itulah celah besar dimanfaatkan. Di waktu yang bersamaan, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk perayaan, sekelompok pria tengah bersiap melakukan aksi kriminal terbesar dalam sejarah negeri ini, mencuri emas batangan seberat 300 kg dengan nilai 12 juta ringgit Malaysia. Tepat pada pukul 5 pagi, dua mobil mewah melaju tenang menuju gerbang utama area kargo bandara. Dari dalam mobil itu keluar beberapa pria dengan seragam polisi lengkap, bahkan dilengkapi atribut pangkat tinggi dan senjata api. Tidak ada yang mencurigakan. Security di pintu gerbang pertama bahkan menyambut mereka dengan hormat, karena salah satu dari mereka dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka datang atas laporan intelijen. Ada benda mencurigakan di dalam area kargo yang harus segera diperiksa. Penjaga pintu gerbang pun mengiyakan tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Tapi situasi berubah saat mereka mencapai gerbang kedua. Penjaga di sini tidak mudah diyakinkan. Mungkin naluri mereka sebagai petugas keamanan mulai curiga, hingga akhirnya 3 security di pintu gerbang kedua diikat. Semuanya berlangsung cepat. Dalam waktu singkat, jalur menuju lokasi penyimpanan emas berhasil diamankan. Tanpa ada suara, mereka pun memasuki area kargo, tepat di mana emas batangan senilai jutaan ringgit disimpan. Aksi perampokan ini hanya berlangsung sekitar 20 menit. Sungguh waktu yang singkat, namun mereka berhasil menggasak 300 kg emas dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak lama setelah kejadian, kepolisian di Raja Malaysia yang sebelumnya sibuk mengamankan perayaan hari kemerdekaan mendadak mendapat informasi mengejutkan. Sebuah perampokan besar terjadi di Bandara Subang. Fokus mereka langsung berubah total. Hari kemerdekaan tak lagi jadi prioritas. Negara sedang terancam, bukan oleh musuh luar, tapi oleh kejahatan dari dalam. Sebuah pasukan khusus pun dibentuk, dan yang ditunjuk memimpin penyelidikan ini adalah dua nama besar yang disegani di seluruh jajaran kepolisian Malaysia, Tuan Azizan Anan dan Tuan Amidon Anan, dua bersaudara legendaris yang dikenal sebagai Anan's Brother. Nama mereka bukan sembarang nama. Tuan Azizan Anan dikenal luas sebagai penyelesai kasus dan berhasil membongkar jaringan penyelundupan senjata api dari Thailand yang nyaris tak terdeteksi selama bertahun-tahun.
Selain itu, mereka juga pernah terlibat dalam penyelidikan awal dalam kasus paling kontroversial dalam sejarah Malaysia, kasus pembunuhan Al-Tantuya Syaribu. Sebuah kasus yang tidak hanya menyentuh aspek kriminalitas, tapi juga menyeret nama-nama besar dari dunia politik dan intelijen. Dan masih banyak lagi kasus-kasus besar yang mereka berhasil tuntaskan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam tahap awal penyelidikan, Tuan Azizan Anal dikenal sebagai salah satu penyusun taktik interogasi yang berhasil membuka celah pengakuan dari salah satu tersangka internal yang sebelumnya bungkam total, sedangkan Tuan Amidun Anan dipercaya untuk mengamankan dokumen penting dari penyusup media asing yang mencoba membocorkan bukti sebelum waktunya. Kombinasi mereka berdua dikenal mematikan, dingin dalam penyelidikan, cepat dalam pengambilan keputusan, dan nyaris selalu berhasil dalam misi yang mereka pernah jalani. Namun, dalam kasus perampokan ini mereka agak sedikit diuji dalam proses penyelidikan. Saat mereka tiba di tempat kejadian perkara, suasana justru membuat mereka tercengang. Tidak ada suara tembakan dan jejak kekerasan. Semuanya tampak terlalu rapi. Yang tersisa hanyalah 3 security yang ditemukan dalam keadaan tangan terikat, masih dalam keadaan hidup. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pengakuan dari para petugas keamanan itu. Mereka mengatakan bahwa pelaku perampokan adalah orang-orang berseragam polisi, bahkan berpangkat jenderal. Tuan Azizan dan Tuan Amidun awalnya sulit percaya jika benar pelakunya mengenakan seragam resmi. Ini bukan sekedar pencurian, ini adalah penghinaan terhadap institusi kepolisian. Dan mereka tidak ingin langsung menyimpulkan. Langkah pertama mereka adalah memeriksa rekaman CCTV di area kargo. Mereka ingin melihat sendiri apakah para pelaku itu benar-benar datang dengan mobil mewah, berpakaian layaknya pejabat tinggi kepolisian. Dan betapa terkejutnya Anand Brother ketika melihat ulang rekaman CCTV bahwa apa yang disampaikan penjaga kargo benar adanya. Dan disinilah ketangkasan dari Anand Brother diperlihatkan. Dari kacamata seorang kepolisian yang sudah profesional, mereka mampu membedakan mana polisi yang sesungguhnya dan mana yang tidak. Mereka mempelajari body language atau bahasa tubuh pelaku, dan ya benar faktanya, segerombolan perampok menggunakan seragam kepolisian, namun itu hanyalah sebuah modus operandi saja. Hasil awal dari penyelidikan Anand Brother mulai mengerucut setelah menganalisa kronologi perampokan, metode pelaku dan kecepatan eksekusi yang nyaris sempurna Tuan Azizan Anan dan saudaranya Tuan Amidun Anan. Sampai pada satu kesimpulan bahwa perampokan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang dalam negeri. Aksi perampokan di Bandara Subang terlalu rapi, terlalu cepat, dan terlalu profesional. Bahkan untuk ukuran kriminal Malaysia saat itu, mereka percaya pelaku bukan hanya orang dalam, tapi anggota dari sindikat kriminal internasional. Maka penyelidikan berfokus ke sindikat kejahatan internasional. Anand Brother mulai membongkar kembali arsip-arsip lama, menyelidiki berkas-berkas sindikat internasional yang memiliki pola serupa, serangan subuh, menyusup dengan seragam resmi kepolisian, minim kontak senjata, dan eksekusi bersih dalam waktu singkat. Namun di balik layar, tekanan semakin memuncak. Jika biasanya setelah perayaan Hari Kemerdekaan seluruh media akan disibukkan dengan berita-berita penuh semangat nasionalisme, menyiarkan parade, pidato kenegaraan, dan momen haru rakyat merayakan kemerdekaan. Namun tahun itu sangatlah berbeda. Bukannya berita tentang merdeka, yang mendominasi justru adalah judul-judul besar tentang perampokan paling berani dalam sejarah negara itu. Media menggempur setiap hari, headline koran menuntut keadilan agar pelaku segera tertangkap. Acara televisi membahasnya tanpa henti. Nama Anand Brother yang dulunya dielu-elukan kini mulai dipertanyakan. Bahkan Perdana Menteri saat itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, angkat bicara dengan pernyataan yang menusuk. Kalau emas batangan saja hilang di bandara, bukan mustahil pesawat terbang pun bisa hilang. Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Tuan Azizan dan Tuan Amidun, karena bukan hanya publik yang menuntut, tapi juga pemimpin tertinggi negara. Keduanya kini bekerja di bawah tekanan besar dari pemerintah, rakyat, dan kehormatan institusi kepolisian yang dipertaruhkan. Tapi bagi Anand Brother, mundur bukan pilihan. Dalam diam, mereka melangkah lebih dalam ke dalam dunia kriminal yang tak mengenal batas negara. Setelah menyisir tumpukan berkas sindikat internasional selama berhari-hari tanpa hasil, Anand Brother mulai menyadari sesuatu. Mungkin jawabannya bukan di luar negeri, tapi dari dalam negeri sendiri. Maka mereka pun mulai memutar arah penyelidikan.
Mereka membuka kembali arsip-arsip kriminal lama di Malaysia, meneliti satu persatu dengan penuh ketelitian. Di tengah tekanan media, rakyat, bahkan pemerintah, mereka tetap tekun. Bagi Tuan Azizan Anan dan Tuan Amidon Anan, secuil informasi bisa jadi kunci besar dalam penyelidikan. Kata lelah tidak ada dalam kamus mereka, karena sesungguhnya mereka bukan hanya menjalankan tugas, mereka mengabdi pada bangsa dan negara. Hari demi hari mulai berlalu, hingga akhirnya sebuah pola mulai terlihat. Mereka menemukan 5 nama yang pernah terlibat dalam sejumlah perampokan dengan pola yang sangat mirip, menggunakan penyamaran sebagai anggota institusi keamanan, menyusup dengan seragam lalu kabur tanpa jejak. Mereka adalah Muhammad Nur bin Abu Bakar, Syarif bin Abu Bakar, Roslan bin Abu Bakar, Amiruddin bin Abu Bakar, Yusuf bin Abu Bakar. 5 bersaudara yang seluruhnya punya rekam jejak kejahatan dan satu kesamaan. Mereka berasal dari komunitas Mama. Untuk mempermudah penyebutan, Anan's Brother pun memberi mereka julukan geng Mama. Julukan ini bukan istilah resmi dari kepolisian, tapi cepat menyebar ke media dan publik saat itu. Mama di Malaysia adalah sebutan umum untuk India Muslim, terutama dari Tamil Nadu dan sebagian dari Sri Lanka. Kata ini berasal dari bahasa Tamil yang berarti paman atau orang tua laki-laki dari pihak ibu. Namun dalam konteks Malaysia, kata mama berkembang menjadi sebutan untuk komunitas India Muslim secara luas, termasuk pemilik warung makan, pedagang hingga kriminal seperti mereka. Maka sejak saat itu, nama geng Mama pun mulai tertulis dalam sejarah kejahatan di Malaysia sebagai simbol dari perampokan paling berani, licik dan cerdas. Namun, apakah mereka benar-benar cerdas atau hanya sebuah kebetulan saja? Menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena nanti kita akan bahas bagaimana kejeniusan geng Mama dalam menyusun strategi kejahatan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam proses pengejaran dan penyelidikan, mari kita kenali dulu latar belakang geng Mama. Jauh sebelum mereka dikenal sebagai otak dari salah satu perampokan terbesar dalam sejarah Malaysia, mereka hanyalah 5 bersaudara yang tumbuh di Kuala Kangsar, negeri Perak. Berasal dari keluarga berada dengan darah campuran Sri Lanka dan Malaysia. Muhammad Nur, Syarif, Roslan, Amiruddin dan Yusuf Abu Bakar. Mereka tidak bergerak sendiri. Di balik aksi-aksi besar mereka, berdiri pula barisan sepupu sepapar, orang-orang kepercayaan keluarga yang ikut terlibat dalam kejahatan, entah sebagai eksekutor lapangan, pengintai, atau penyamar. Semuanya punya peran masing-masing. Ini bukan sekedar geng, ini adalah keluarga kriminal yang tersusun rapi. Ayah mereka adalah seorang pengusaha cukup terkenal di daerahnya. Jadi kalau ada yang berkesimpulan bahwa faktor kemiskinan menjadi alasan mereka masuk ke dunia kriminal, jelas itu bukan jawabannya. Faktanya, mereka lahir dalam keluarga berkecukupan. Hanya saja, ayah mereka dikenal sangat ketat dan teliti dalam hal keuangan. Ia hanya akan memberi uang kepada anak-anaknya secukupnya saja. Sementara di sisi lain, anak-anak ini tahu bahwa mereka berasal dari keluarga yang mampu. Dan dari situlah bibit pemberontakan mulai tumbuh. Sejak kecil, kelima bersaudara sudah terbiasa melakukan pencurian skala kecil, mencuri jajan anak-anak, mencuri mainan, kadang mencuri kelapa dari kebun tetangga. Pada intinya, apapun yang tidak bisa mereka dapatkan dari orang tua, mereka ambil dengan cara mereka sendiri. Ini adalah suatu hal yang tak disadari oleh siapapun, terutama keluarga mereka, adalah bahwa setiap aksi kecil itu memberi rasa puas, dan rasa puas itu perlahan tumbuh menjadi kecanduan. Saat menginjak remaja, mereka memutuskan untuk merantau ke ibu kota, Kuala Lumpur. Di sanalah transformasi besar itu dimulai. Mereka mulai menargetkan truk-truk bermuatan minuman keras, rokok hingga barang elektronik. Dan dari sini pula mereka mulai membentuk pola operasi khas mereka, menyamar menggunakan uniform petugas seperti anggota GPJ atau pengawal kastam, atau di Indonesia setara dengan kepolisian lalu lintas dan pegawai bea cukai. Setelah menentukan target, mereka akan membuntuti truk yang memasuki jalan tol.
Biasanya para sopir akan berhenti di rest area atau R&R untuk makan, salat, atau sekedar tidur. Disitulah kesempatan datang. Begitu sopir keluar dari truk, mereka langsung mengambil alih kendaraan kemudian membawa beserta muatannya. Setelah barang curian dipindahkan ke tempat aman, truk akan mereka tinggalkan begitu saja di pinggir jalan, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Dan ada satu hal yang unik yang membuat geng Mamak berbeda dari kelompok kriminal yang lain. Sepanjang catatan kejahatan mereka, tidak pernah sekalipun menggunakan aksi kekerasan. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Ini adalah sebuah prinsip yang disusun dan dijaga rapat-rapat dalam tubuh geng Mamak. Prinsip pertama, tidak menggunakan kekerasan. Mereka sadar betul, kekerasan hanya akan memperberat hukuman jika tertangkap. Maka mereka memilih jalan halus, menyamar, memanipulasi, dan menghindari konfrontasi langsung. Prinsip kedua mereka, tidak menyimpan barang curian terlalu lama. Bagi mereka, barang panas adalah pembawa sial. Makin lama disimpan, makin besar resiko tertangkap. Maka dari itu, sebelum menjalankan aksi, mereka lebih dulu mencari penadah, memastikan barang curian bisa langsung dijual begitu berhasil didapat. Tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada jejak yang tertinggal. Dan terbukti, semua prinsip yang mereka jalani cukup efektif karena setiap kali mereka tertangkap, mereka selalu lolos dari jeratan hukum. Karena di setiap mereka diadili di pengadilan, pihak pendakwa tidak pernah bisa menguraikan bukti yang kokoh untuk menjerat mereka. Hal ini membuat mereka mendapat hukuman paling berat, ya buang daerah. Setelah uang hasil curian berada dalam genggaman, hal pertama yang akan mereka lakukan bukan berpoya-poya menikmati hasil, melainkan menyisihkan separuh uang mereka sebagai dana darurat untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Karena dalam dunia kriminal, tertangkap adalah resiko yang nyata adanya, dan mereka sangat siap akan hal itu. Uang yang disisihkan akan digunakan untuk menyogok petugas, menyewa pengacara hebat, menjamin keluarnya mereka dengan bersih dari jeratan hukum. Semuanya sudah dirancang. Mereka bukan sekedar berani, mereka cerdas, dingin, dan sistematis. Dan jika dana darurat sudah aman, kemudian mereka akan menggunakan sebagian uang hasil pencurian untuk berpoya-poya, bergaya, dan hidup seperti kolong merat. Mobil mewah, jam tangan branded, penampilan selalu rapi, stylish, dan berkelas. Dan satu hal lagi yang mengejutkan dari geng ini adalah urusan asmara. Jangan harap mereka akan mencari wanita sembarangan, minimal pramugari, pegawai bank, atau wanita eksekutif. Intinya wanita-wanita berkelas akan mereka rangkul untuk dijadikan tambatan hati. Ini bukan selera tapi menunjukkan identitas bahwa mereka bisa hidup layaknya kolong merat. Tahun demi tahun berlalu, geng Mamak semakin matang. Bukan hanya dari segi usia, tapi juga dalam strategi dan jaringan. Mereka seolah lenyap dari radar kepolisian, tapi bukan berarti berhenti. Mereka justru mulai berani membidik sasaran yang nilainya jauh lebih besar. Dan kini mereka tengah bersiap melancarkan aksi terbesar dalam sejarah kejahatan Malaysia. Terkait dari mana mereka mendapatkan informasi bahwa ada emas batangan tersimpan di Bandara Subang. Tentu tidak mungkin informasi seperti itu tiba-tiba jatuh dari langit begitu saja, melainkan mereka mendapatkan bocoran. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, dari mana sumber informasi itu berasal? Yang jelas hingga kini masih menjadi misteri. Apakah ini hasil kerja orang dalam atau bukti bahwa mereka memiliki jaringan internasional yang selama ini tersembunyi? Tidak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Yang jelas, informasi yang mereka kantongi sangat spesifik. Emas batangan seberat 300 kg akan datang dari Amerika Serikat melalui jalur transit di Hong Kong sebelum akhirnya mendarat di Bandara Internasional Subang. 4 bulan sebelum hari eksekusi, geng Mamak mulai merancang strategi dengan detail. Pengintaian tingkat tinggi yang sangat presisi. Untuk memudahkan proses pengintaian, mereka menyewa sebuah kamar hotel yang terletak tak jauh dari Bandara Internasional Subang. Dari balik jendela hotel, mereka mengawasi area kargo bandara siang dan malam. Dengan menggunakan teropong, mereka memantau dari jarak jauh, mengamati petugas yang berjaga, mencatat pola pergantian sip, mengidentifikasi siapa saja yang keluar masuk di area kargo, mempelajari kebiasaan dan celah keamanan terkecil sekalipun. Tidak hanya mengintai, mereka juga melakukan berbagai simulasi eksekusi. Skenario demi skenario dilatih dan dimatangkan, seolah mereka sedang merancang misi militer. Semua bergerak sesuai peran. Sarip Abu Bakar sebagai ketua operasi,
Rozlan menjadi pengarah strategi lapangan. Yusuf bertanggung jawab sebagai penyuplai logistik dan perlengkapan tim. Beberapa anggota lain termasuk sepupu sepapat mereka bertugas sebagai pengintai situasi di lokasi sekitar bandara. Dan akhirnya 31 Agustus 1994 telah tiba. Hari yang seharusnya dipenuhi euforia kemerdekaan berubah menjadi klimaks dari rencana kriminal terbesar dalam sejarah di Malaysia modern. Inilah puncak dari semua persiapan. Inilah titik sejarah di mana nama geng Mamak mulai tercatat dalam lembaran hitam dunia kriminal. Oke, sekarang kita kembali ke proses pengejaran. Setelah mengantongi identitas pelaku, Tuan Amidon Anan bersama saudaranya Tuan Azizan Anan langsung memulai pengejaran tanpa henti. Hari-hari mereka habis di jalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa istirahat yang layak, bahkan untuk mandi pun tak sempat. Sampai akhirnya Tuan Amidon memutuskan pulang sejenak untuk beristirahat. Namun sesampainya di kediamannya, mesin mobil belum sempat ia matikan. Tiba-tiba ia menerima panggilan penting. Lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian geng Mamak telah ditemukan. Tidak ada waktu untuk menunda. Bagi mereka, secuil informasi sangatlah berharga pada masa itu. Mereka langsung bergegas menuju titik yang dimaksud, area sunyi di Pulau Pinang. Sebuah safe house yang dicurigai sebagai markas geng Mamak. Pengintaian dilakukan dengan penyamaran di sekitar area safe house. Selama 3 hari penuh, mereka mengamati setiap sudut. Namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun orang yang terlihat keluar masuk dari safe house tersebut. Pada akhirnya, Anan's Brother memutuskan melakukan penggerbekan. Begitu mereka masuk ke dalam, tidak ada satupun orang yang ditemukan. Namun, ada satu temuan penting. Tuan Amidon Anan menemukan beberapa pembalut emas batangan di dalam rumah itu. Temuan ini menjadi bukti bahwa geng Mamak memang pernah bersembunyi di sana. Dan mereka selalu selangkah lebih maju dari aparat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa geng Mamak memilih Pulau Pinang sebagai tempat persembunyian? Jika dilihat dari jarak tempuh, justru Kuala Kangsar, kampung halaman mereka, jauh lebih dekat dari Bandara Subang yang merupakan tempat kejadian perkara. Dan jawabannya sudah kita bahas sebelumnya. Geng Mamak tidak pernah menyimpan barang curian terlalu lama. Sebelum melakukan aksi, mereka sudah lebih dulu mencari penadah. Dan Pulau Pinang adalah wilayah yang sangat strategis untuk mengeksekusi emas hasil perampokan, mengingat di Pulau Pinang adalah banyak toki emas, deretan toko emas di berbagai sudut kota. Tempat ideal untuk melebur dan menghilangkan jejak emas hasil rampokan. Setelah gagal menangkap geng Mamak di tempat persembunyiannya, pihak kepolisian langsung melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negeri. Penyekatan dimulai dilakukan di berbagai jalan raya. Penjagaan di perbatasan diperketat. Setiap kendaraan yang mencurigakan diperiksa satu persatu. Semua dilakukan demi satu tujuan, memperlambat pergerakan geng Mamak. Namun, cara ini tidak begitu efektif. Geng Mamak terlalu licin, terlalu cerdas. Mereka seperti bayangan yang sulit ditangkap. Hingga suatu ketika, di saat Tuan Amidon tengah berada di perjalanan rutin, ia berhasil mengesan salah satu anggota geng Mamak. Tak membuang waktu, Tuan Amidon langsung membuntuti mobil yang dikendarai oleh geng tersebut. Ketegangan pun memuncak. Namun, anggota geng Mamak ternyata menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti. Dan di luar dugaan, alih-alih panik atau kabur secara diam-diam, anggota geng itu malah melambaikan tangan ke arah Tuan Amidon Anan. Dan itu sebuah isyarat bahwa penyamaran Tuan Amidon Anan telah gagal total. Dan sekali lagi, mereka berhasil lolos. Mobil yang dikendarai Tuan Amidon Anan tak mampu menyamai kecepatan mereka. Satu langkah lagi, tetapi tetap saja mereka tertinggal. Geng Mamak masih memimpin permainan saat ini. Tidak lama setelah pengejaran besar-besaran itu, geng Mamak kembali beraksi. Kali ini mereka menargetkan sebuah pabrik rokok. Dari hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian berhasil mengenali salah satu anggota geng Mamak yang dalam aksinya berpakaian lengkap seperti aparat kepolisian. Dan di sisi lain kembali lagi, tekanan terhadap kepolisian pun makin meningkat. Bukan hanya dari Perdana Menteri, tapi juga dari pihak kerajaan yang mulai meragukan kemampuan mereka untuk menyelesaikan kasus ini. Namun di tengah tekanan itu, Tuan Amidon Anan dan Tuan Azizan Anan tetap optimis. Mereka meyakinkan semua pihak bahwa mereka tidak akan gagal. Merasa penyamaran mereka sudah terbaca oleh geng Mamak, kedua bersaudara itu mengubah strategi pengejaran. Mereka menarik diri dari garis depan, lalu menugaskan anggota baru yang belum dikenal pelaku untuk mengambil alih operasi lapangan.
Dan keputusan ini terbukti tepat. Tidak lama setelah pergantian tim, pihak kepolisian berhasil menangkap satu anggota penting geng Mamak, yaitu Ruslan Abu Bakar. Disusul kemudian oleh Yusuf Abu Bakar yang berhasil dibekuk di wilayah Malaka. Dari hasil interogasi lanjutan dan pengejaran yang berlangsung selama 1,5 bulan, akhirnya sekitar 20 anggota geng Mamak berhasil ditangkap. Sebuah pencapaian luar biasa, namun belum cukup untuk membuat pihak kepolisian bernapas lega karena Sarip Abu Bakar, otak utama geng Mamak, masih berkeliaran bersama 9 anggota lainnya yang masih belum tertangkap. Meski Sarip Abu Bakar berserta 9 anggota lain masih buron, pihak kepolisian tidak mau menunggu terlalu lama. Ruslan dan Yusuf akhirnya diajukan ke pengadilan, tepatnya di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya. Mereka didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara dan uang jaminan sebesar Rp500.000 Malaysia. Namun situasi berubah menjadi gempar karena ternyata Ruslan dan Yusuf berhasil merekrut salah satu pengacara paling disegani di Malaysia, Dato' Kumar Hendran. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, geng Mamak bukan geng sembarangan. Mereka sudah mempersiapkan skenario jika tertangkap, dan benar saja, uang jaminan yang awalnya Rp500.000 berhasil ditekan menjadi hanya Rp100.000 oleh Dato' Kumar Hendran. Pihak pendakwa yang awalnya begitu yakin bisa memenjarakan mereka, tiba-tiba tak berkutik. Karena emas batangan yang seharusnya jadi bukti utama telah lenyap. Emas itu sudah dilebur sebelum dijual ke penadah. Nomor seri emas sudah dihapus, sidik jari pelaku di TKP tidak ditemukan. Keterangan saksi, semua security yang bertugas tidak bisa mengenali wajah pelaku. Sidang demi sidang berjalan dari tahun 1995 hingga 2006. Selama 11 tahun, tidak ada satupun bukti yang bisa menjatuhkan hukuman pada Ruslan dan Yusuf. Sampai akhirnya salah satu anggota geng Mamak siap bersaksi di pengadilan. Kesaksian ini membawa angin segar. Ketua geng Mamak, Sarip Abu Bakar, berhasil ditangkap. Namun sayangnya, emas batangan tetap tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Tidak ada bukti fisik, tidak ada penadah, tidak ada nomor seri. Dan yang lebih mengejutkan, saksi kunci, anggota geng Mamak yang siap beraksi, menghilang secara misterius. Pihak pendakwa gagal menghadirkan saksi baru dan pengadilan terpaksa membebaskan semua tersangka. Karena secara hukum tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka bersalah. Mungkin kalian menganggap cerita ini sudah berakhir, tapi kenyataannya belum. Karena pada tahun 2006 terjadi perampokan yang jauh lebih besar. Lokasinya masih di bandara. Targetnya microchip bernilai 50 juta ringgit Malaysia. Pelakunya adalah geng Mamak generasi baru. Namun berbeda dengan pendahulunya, generasi baru ini jauh lebih kejam. Jika geng Mamak dulu dikenal sistematis dan tanpa kekerasan, generasi barunya tak segan-segan menggunakan kekerasan brutal. Dan untuk cerita tentang generasi baru geng Mamak akan saya bahas di video berikutnya agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Oke, mungkin cukup sampai di sini cerita tentang geng Mamak yang bisa saya sajikan dalam video ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, silahkan tulis di kolom komentar. Saya terbuka untuk kritik dan saran dari kalian. Oke, saya Husni Tamrin. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.